Oke, sekarang kita mulai review. Kita mau review ya. Ini produk dari Bosch Gen 3, Gen 3. Aduh, mana nih? Ya, Gen 3. Belum banyak yang nge-review ini karena saya lihat di YouTube masih jarang ya. Nggak tahu, mungkin apa memang dibilang baru banget produknya juga enggak. Tapi ya memang sesuai kebutuhan aja sih ya. Kalau misalnya untuk produk itu ya. Oke, langsung aja, ini udah dibuka. Jadi saya coba dulu fungsinya karena buat unboxing terlalu lama kalau saya buka di sini ya. Oke, kita buka. Untuk produk yang didapat ya, pas dibuka open box ya seperti ini ya yang didapat, nggak ada yang lain lagi. Langsung kotaknya kita ambil. Ini cuman buat ganjelan aja. Taruh dulu buat ganjelan. Nah, ini dia kotaknya. Seperti biasa kalau Bosch itu ngeluarin produknya memang apa ya, buildnya memang udah nggak usah diragukan, ditanya lagi ya. Dia benar-benar ya, memang dia niat, karena ya memang dia kecimpung di dunia tools, power tools itu sudah lumayan lama ya. Bosch, DeWalt sama Makita, Hilti itu udah lama. Kita buka aja. Nah, ketika dibuka itu pertama kali yang kita dapat itu adalah ini ya. Untuk matanya itu cukup lengkap karena mulai dari pH 1, iya, pH 0 malah ini mulai dari pH 0. Jadi kalau misalnya untuk tools sehari-hari itu sangat butuh ya. Nanti kita coba sampai di mana ini bisa untuk pemakaiannya. Karena kalau misalnya untuk pemakaian sehari-hari itu ini sebenarnya dibutuhkan gitu untuk buka-buka elektrik, atau ya mungkin kayu-kayu yang nggak terlalu berat. Nah, ini untuk produknya ya. Sini ada seperti biasa registrasi K3L ya. Aduh, nggak kelihatan. Registrasi K3L mana nih, nggak kelihatan ya. Pokoknya ini registrasi K3L. Kalau yang di sini tuh seperti apa namanya, hologram original ya, jadi biar kelihatan original. Kalau build quality sih jangan ditanya, udah bisa lihat sendiri dan udah paham lah. Itu juga ini karet semua nih, ini karet semua. Ini karet, yang pokoknya yang hitam ini karet, kecuali yang ini ya, biru ini bukan karet. Untuk logonya sendiri itu dia emboss timbul sama tulisan Bosch-nya timbul. Kalau di sini sih tertulisnya made in Malaysia. Terus voltasenya 3,6 berarti satu sel ya. Satu sel itu kalau penuh itu 4,2, 360 RPM nya 360 per menit ya, 360 RPM ya. Oke, untuk pertama tuh untuk feel-nya dulu ya. Ketika digenggam itu memang pas dia, pas. Kalau misalnya dibandingkan sama yang DCA atau Dongceng ya, yang ngeluarin sejenis ini juga, itu lebih kecil. Ini agak besar, agak bulky ya.
Jadi begini aja yang didapat. Nah, kalau ini fungsinya untuk yang tengah kunci, kunci, dan ini juga lampu lednya ya cukup terang ya, karena ini kayak saya pakai lampu jadi nggak terlalu ini. Tapi kalau misalnya di gelap tuh cukup terang, ada dua lampu ya di sini. Dia menggunakan hex seperempat, sistemnya masih di quick release ya, bukan langsung dimasukin gitu. Oke, untuk aksesoris ya ini aja yang didapat sesuai dari paketnya ya, paket dari bosnya. Dan juga kalau charger tuh dia dapatnya kabel aja, kabel seperti ini dengan menggunakan apa, type C. Jadi tinggal colok, jadi dia bener-bener sesuai namanya, Boss Go, bisa dibawa kemana-mana. Oke, untuk pengetesannya kita coba untuk ya, buka ini ya, kita coba buka baterai ya, coba ya. Ini untuk dites, emang cocoknya buat elektronik kayak kerjaan sehari-hari. Saran saya kalau mau buka itu selalu dicoba dulu untuk bit obengnya atau matanya yang cocok mana, karena meminimalisir untuk selek atau dol ya. Jadi kayak begini misalnya ini pH 0 tuh kita coba dulu. Kalau dia longgar, masih ada space jarak, berarti bukan pH 0, naik ke pH 1. Nah ini pas, berarti pH 1. Baru kita masukin ke obengnya. Jangan langsung aja ya, karena ya sekali dua kali oke, cuman yang kalah antara dua nantinya, antara bitnya duluan kalau jelek, atau bautnya dulu. Kebanyakan bautnya, karena bit bagus pasti bahannya. Jadi ini kita coba untuk buka. Kalau buka itu dia ke atas seperti ya, ke atas. Nah, sistemnya itu ada dua, bisa ditekan, bisa juga dengan sistem di ini. Ini kayak seperti ini nih, kita tekan aja. Oh, torsinya belum kuat, kita naikin dulu torsinya. Naikinnya juga satu-satu aja biar lebih. Berarti ketemu torsi 1 ya, torsi 1 ketemu. Nah, ini kita coba juga, kita tekan lagi. Oke, keren. Pokoknya kalau untuk sehari-hari kerjaan bongkar-bongkar elektronik, atau ya masang-masang ke kayu yang mungkin multiplek, atau ini masih oke. Untuk torsinya itu tuh baru kayak tadi elektronik, baru 1 kali step ya. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 step untuk torsinya. Jadi lumayan, kalau 6 itu dia bisa tuh. Tangan saya aja nggak kuat untuk nahan torsinya. Jadi benar-benar lumayan bisa ini. Tapi kalau untuk banyak yang pasti mikirnya sama yang produknya Dongcheng itu, yang obeng kayak gini juga lebih bagus yang mana gitu, maksudnya lebih kuat yang mana. Itu boleh sih nanti dicoba dibandingin di ininya, di apa namanya, di kekuatan torsinya ya. Cuman kalau saran saya sesuai kebutuhan aja pemakaiannya. Jadi kalau misalnya untuk alat-alat elektronik gini sih nggak terlalu berat dia mintanya sih, karena kalau terlalu berat juga begitu penguncian dia bakal seleknya di plastiknya sini, jadi kita malah nggak bisa kenceng. Kayak gini kita pasang di 1 dulu. Ini untuk pengencangan ya, kencangan juga sama, bisa ditekan, bisa di iniin. Ini
kedepanin ya, kedepanin. Ini sudah ada magnetnya. Pengencangan juga pelan-pelan aja, tinggal di... Nah, itu udah kelihatan kan. Kalau dirasa masih kurang kenceng atau inian, karena kan kalau satu torsinya kan nggak terlalu ini ya, pakai yang dua. Biasanya elektronik itu dua oke. Dilihat dari bahan plastiknya aja ya. Atau kalau ragu, ini bisa pakai tangan begini, set. Nah, itu lebih masuk akal kayak begitu, jadi supaya aman aja. Nah, ini kita tutup yang satunya lagi. Seperti gini, terus kita pencet aja, pencet. Ini tinggal kencenginnya ya, sudah cukup. Ini juga pakai tangan diginiin juga dia susah ya, di torsinya bener-bener. Saya belum pernah bongkar sih, cuman kayaknya ini ada gear torsi di sini. Kalau gear torsi itu pasti dia punya minion di sini ya, ada 3 atau sistemnya belum saya bongkar ya. Tapi yang pasti kalau sistem torsi itu biasanya ada minionnya, karena untuk menggerakkan dari putaran dinamo nggak langsung dia. Kalau bor-bor yang murah itu yang di bawah 100.000 itu biasanya ada biasanya langsung dari ini, langsung pakai mandrel langsung ke atas. Oke, gitu aja kalau untuk Boss ini. Saya rasa ya dengan harga yang lumayan relatif, kalau dibilang mahal, karena kan ada yang berpikir mendingan sekalian pakai obeng, maksudnya screw yang besar gitu, maksudnya yang sekalian yang harganya lebih murah, malah setengahnya ini gitu, yang 300-an atau 200-an yang kayak JLD atau NRT. Balik lagi ke kebutuhan sih ya, kebutuhan kita untuk apa. Dan juga ini kan bisa dibawa-bawa, dia ringkas gitu, nggak mungkin bawa koper kalau misalnya pakai untuk ringan-ringan gitu. Jadi balik lagi kebutuhan, dan juga dengan nama besar ya Boss, makanya dia jual dengan harga segitu ya, cukup ya. Boleh dibilang mahal banget enggak, dibilang murah juga enggak. Jadi bener-bener balik lagi sesuai kebutuhan aja. Tapi asik sih untuk jangka panjang, saya yakin ini awet. Jadi maksudnya nggak usah khawatir lah. Oke, sekian itu aja. Ditunggu review berikutnya. Kemungkinan saya akan review banyak power tool ya ke depan, jadi ditunggu aja update berikutnya. Oke, thank you.